Pak iki make banyak ae kotorane. Ya iku dimakan senang. Ayo coba. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Salim. Kita sudah siap. Sumbangsih ajengan sedaya kesian sampeyan sedaya, Allah mencatat berbagai macam pahala tambah kesayangan tumrape kita sedaya. Pesan sang keluarga nalika sesaluyan kali sampeyan sedaya mbok bilih nggadhahi tanggungan hakul adam utawi utang piutang, mbok bilih boten keberatan pemanggilan ingkang terakhir ini moga kita elasan bahwa adapun keberatan saged berhubungan dumateng keluarga. Selanjutnya kula tanglet kesaksian sampeyan sedaya dumateng almarhumah Bu Atifah bin Salim niki namine tiyang gesang bersiku pergaulan mesti enten salah. Tapi niki ora enten sae niki. Sae nggih. Adapun kesalahane monggo kita sepura lan muga-muga atas pangupura panjenengan sedaya dadosan iringan donga doa wangsul dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala kanthi beto bekal iman Islam lan dipanggekaan panggilan ingkang penuh rahmat lan dijembaraan padang alam kubur lan dipun syafaati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekatan pesan saking pengurus kematian atas nama pengurus kematian bersama masyarakat angsalipun tetulung anten kekurangannya mohon dimaafkan. Mekatan kula akhiri wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasilah monggo Pak Ustadz Yono. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ammihi wa ubihi wa jaddi wa jaddati al-qahirin ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadratin Syaikhul Qadir Jailani Syaikhul Karobah wal Fatilah radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa syafi'in wa syuhada wal awliya wal ulama wal fuqaha wa sholihin wa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin ajma'in lahumul fatihah. Quran iku panutkanku, salat sembahyang iku kewajiban. Wong-wong Islam kabeh iku sedulurku, Nabi Ibrahim iku persahabat bapak. Aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Itu hati tahu kang darawakan marang sampean iki sekolah kang temen-temen. Pertiayan sampean bakal menggone ngalam kubur nganti besok dina kiamat.
yaiku dinane wong-wong ahli kubur pada ditanekaken ibu atisah ngerti yen pati iku hak manggon ing kubur dilakoni mungkar nangkir ana ing kubur dinane tangi saking kubur anane hisab deraju wa siratal mustaqim neraka lan swarga iku hak mesti tumekom lan mesti ana jatuhnya dina kiamat itu mesti kalan setune Gusti Allah bakal nangekaken wong kang padha ing alam kubur. أخذنا نسينا وأخذنا ربنا وضعنا لله كما حملنا على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا ضغط لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس مالك الناس اله الا الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makan apa? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Ramadan yang pertama ini tanggal 1 Maret 2025 ya. Ada yang bertanya kok menjelang puasa banyak yang meninggal Pak atau Mas seperti itu ya. Memang siklus kehidupan sebenarnya enggak Ramadan saja ya, hanya memang kita jumpai beberapa seperti itu menjelang bulan Ramadan. Kita sering mendengar berita duka mungkin karena lebih banyak orang yang memperhatikan atau merenungkan kehidupan dan kematian saat memasuki bulan suci Ramadan, dan itu berulang tiap tahunnya. Walaupun sedih kita harus ikhlas menerima bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Semoga mereka yang berpulang diterima di sisinya, di sisi Allah, dan kita yang masih diberi umur bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, terutama di bulan Ramadan 2025 ini ya, 1446 Hijriah ini. Kita manfaatkan, kita persiapkan ilmiah kita, ilmu kita tambah untuk ilmu-ilmu religi atau agama dan ilmu pengetahuan yang lainnya ya. Ilmu-ilmu tentang apa yang diperbolehkan dilakukan di bulan Ramadan dan tidak diperbolehkan. Puasa bukan hanya tentang masalah menahan lapar dan dahaga saja, namun juga meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perbuatan keji tentunya ya. Dan tentu di antara yang meninggal itu adalah ada orang tua kita atau juga orang-orang yang kita cintai di sekitar kita ya.
bakti kita kepada orang tua atau keluarga yang meninggal menjelang Ramadan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Mendoakan mereka, doa adalah hadiah terbaik untuk mereka yang telah berpulang, baca surat Fatihah, surat Yasin ya. Setiap sholat rawatib atau sholat yang 5 wajib itu ya, sholat rawatib ya, doa khusus untuk orang tua atau keluarga yang telah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhulahum dan lain sebagainya. Juga bersedekah atas nama mereka, bersedekah dengan niat menghadiahkan pahala kepada almarhum, menyumbang ke masjid atau pesantren atas nama orang-orang yang kita cintai, memberi makan untuk fakir miskin, memberi takjil ya, mengajak mereka yang belum iftar atau berbuka puasa, kita ajak seperti itu. Wakaf Al-Quran dan wakaf-wakaf yang lainnya ya. Melanjutkan kebaikan mereka, terutama menyambung silaturahim kepada sanak saudara, paman, bibi, keponakan, dan dari pihak ibu atau bapak ya, kita dekatkan kembali, kita sambang silaturahim ya, seperti itu. Dan orang-orang yang kita kenal ya, saling memaafkan seperti itu. Jika beliau-beliau mempunyai kebiasaan baik seperti membantu orang lain, bersedekah, mengajarkan ilmu kepada orang lain, kita teruskan kebaikan-kebaikan itu seperti itu. Menjaga silaturahim dengan keluarga ini penting banget ya. Jangan sampai setelah beliau-beliau tidak ada kita malah menjauh, kita malas silaturahim, mengunjungi saudara, apalagi ini bulan Ramadan dan setelah itu bulan Syawal, berkesempatan untuk mengunjungi saudara-saudara baik jauh ataupun dekat ya, selagi ada waktu. Makanya hari raya itu sebenarnya memang sudah diberikan space untuk libur. Nah, itu tempat untuk apa? Suatu hari jangan sampai ada kelewatan. Seperti itu. Menjaga hubungan baik dan tetap akrab dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, itu juga bentuk bakti. Kalau ayah punya kenalan, punya sahabat, punya teman akrab, ya kita harus sama dengan ayah kita. Ibu ya biasa memberi, ya kita juga sama seperti itu, baik terhadap sanak saudara ya. Mengqadha puasa jika mereka punya hutang puasa. Beliau-beliau orang tua kita yang meninggal masih memiliki hutang puasa ataupun juga hutang-hutang yang lainnya, kita bayarkan. Kita sebagai ahli warisnya juga bisa menggantikan puasa tersebut atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Dengan melakukan hal-hal seperti ini, maka kita tidak hanya berbakti kepada mereka yang telah meninggal, tapi juga mendapat pahala dan juga keberkahan di dalam mengisi bulan Ramadan. Sebelum Ramadan datang, ada budaya nyekar menjelang Ramadan. Ini tradisi yang penuh makna sebenarnya. Sekedar ziarah kubur, bukan sekedar ziarah kubur maksudnya, tapi juga momen untuk mendoakan orang tua atau keluarga yang sudah meninggal, serta mengingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Kalau mungkin dulu keluarga kita meninggalkan kita, suatu saat kita juga akan meninggalkan dunia ini sama. Makanya kita harus memiliki bekal ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sirran wa ilaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Makna dan manfaat nyekar ini menjelang Ramadan ini banyak sekali. Pertama, mendoakan arwah leluhur. Salah satu bentuk bakti dengan membaca doa-doa, tahlil dan ayat-ayat Al-Quran untuk mereka. Menghormati dan mengenang jasa mereka. Ini mengingat kematian. Nah, ini yang paling utama ini. Mengingatkan diri sendiri bahwa suatu hari nanti kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga silaturahim keluarga. Maksudnya apa? Biasanya nyekar itu kan bersama-sama. Kadang satu kampung ada namanya nyekar kubro, nyekar masal. Nah, ini
dengan berbagai schedule acara di sana, mungkin ada panitianya dan sebagainya. Menyambut Ramadan dengan hati yang bersih setelah berziarah itu ada rasa-rasa seperti sadar, ketenangan, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, ya. Kalau ada yang nyinyir, mencibir, kok nyekar dianggap tidak perlu, kita tidak usah marah, tidak usah emosi, tenang, ya. Yang penting kita ini memahami niat dan tujuan kita. Nyekar itu bentuk penghormatan dan doa untuk orang yang telah meninggal, dan ziarah kubur tentunya, ya. Bukan tindakan syirik atau hal yang melanggar ajaran agama. Nah, jadi kalau ada yang mencibir, tetap tenang dan tidak perlu debat, ya. Cukup senyum aja, biarkan aja. Pendapat boleh berbeda. Kita memiliki pandangan yang tidak sama. Jangan membalas, ya, dengan emosi atau debat, sebab nggak ada habisnya seperti itu. Sampai hari kiamat pun perbedaan itu ada, ya. Kedua, perjelas niat kita. Kalau ada yang bertanya dengan niat baik ini, ya, jelaskan aja bahwa nyekar ini bukan untuk meminta sesuatu dari kuburan, tapi untuk mendoakan dan mengenang mereka yang telah meninggal, biar tidak lupa juga sama leluhur dan silaturahim. Rasulullah SAW juga pernah berziarah ke makam ibunya dan mengajarkan doa-doa bagi orang yang sudah meninggal. Ya, contohnya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau Allahumma billahum arhamhum wa'afihim wa'afihim wa'akim nujulahum wa wasi' madkhulahum wasilhum bil ma'i. Kalau untuk laki-laki Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Kalau untuk cewek, ya, Allahumma billahum warhamha wa'afihim wa'afihim. Seperti itu. Rasulullah SAW juga mengajarkan itu, ya. Fokus pada ibadah dan kebaikan, tidak usah terganggu dengan omongan orang-orang yang seperti itu, ya. Yang penting kita tetap berpegang pada niat baik dan menjalankan ibadah dengan ikhlas. Justru kalau dia mencibir, ya kita doakan aja agar diberikan pemahaman dan hati yang lapang, seperti itu. Setiap kegiatan apapun, setiap ibadah tergantung pada niatnya. Selama kita nyekar dengan tujuan mendoakan dan bukan melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama, kita nggak perlu khawatir deh dengan sindiran cibiran orang lain yang seperti itu. Tenang. Rekan-rekan semua, kalau kita tidak sempat menuntun orang tua kita, teman kita, sahabat kita, bibik kita, atau orang-orang yang sakaratul maut, ya, najak, ya, dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin karena kita kerja atau jauh pada saat sakaratul maut, ya, bukan sesuatu yang harus disesali yang berlebih-lebihan, karena pada akhirnya hidayah dan kemudahan maunah, ya, dari Allah dalam mengucapkan kalimat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan terus, doakan dari jauh. Jika kita tahu ada keluarga yang sedang dalam kondisi kritis, kita bisa tetap mendoakan mereka dari jauh agar diberikan kemudahan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, memperdengarkan kepada orang-orang di sekitar kita yang sakaratul maut atau nanjak, ya. Memastikan orang di sekitar membimbing, ya, memang ini penting. Orang-orang yang menjaga atau keluarga kita yang dekat dengan orang yang najak atau sakaratul maut, kita suruh menalkin, ya, membimbing, sering-sering diperdengarkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika kita tidak bisa hadir, kalau telat, terlambat, memberitahu dan sebagainya, itu tadi, jangan berlebihan merasa bersalah dan sebagainya. Ada cara-cara lain, yaitu dengan mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal, ya. Jadi mengingatkan kepada orang yang sakit itu, ya, orang tua kita, bapak, ibu kita, paman, anak kita yang sakit, saudara kita yang sakit, dengan lembut baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah baca satu kali gitu, alhamdulillah, sudah luar biasa. Percaya pada rahmat Allah. Tidak semua orang meninggal dengan sempat dituntun
dengan membaca la ilaha illallah oleh keluarga. Tapi Allah Maha mengetahui isi hati seseorang. Jika sepanjang hidupnya ia sudah beriman dan menjalankan kebaikan, insya Allah hatinya akan tetap istiqomah hingga akhir hayatnya. Ya, makanya ucapan baik harus diteruskan, ucapan-ucapan baik, hati yang baik, sabar, tenang, bersyukur, itu harus diteruskan. Ya, agar kebiasaan itu sampai akhir hayat kita seperti itu. Jika merasa sedih atau bersalah karena tidak bisa hadir, ya kita bisa menggantinya dengan banyak doa, banyak bersedekah atas nama almarhum, dan terus berbuat baik. Intinya kita tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Tugas kita sebagai manusia berusaha yang terbaik, tapi pada akhirnya semua kembali kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sikap kita setiap hari terhadap orang-orang yang kita cintai, orang tua kita yang telah meninggal, bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk doa, amal, perbuatan baik itu tadi, mendoakan, ya, mengamalkan kebaikan yang mereka ajarkan, bersedekah atas nama mereka, ya, menjaga silaturahim dengan keluarga dan sahabat mereka, jangan malah jauh, ya, sering berkomunikasi, sering silaturahim seperti itu, mengunjungi makam dengan niat yang baik, apalagi kan hari ketiga, hari ketujuh dan hari-hari selanjutnya itu kan kadang pasangan apa itu pelakat kayu, pelangat bambu atau kayu terkena tanah itu bisa patah, bercukruk dan sebagainya. Kita tambahi tanahnya di atasnya seperti itu. Jadi mengunjungi makam dengan niat yang baik seperti itu, mendoakan dan mengenang jasa-jasa mereka. Selanjutnya apa? Menjadi pribadi yang lebih tenang, yang lebih baik tentunya, ya. Bersikap yang lebih santun, ya, berbakti kepada beliau-beliau. Ya, jadi kepergian mereka sebagai pengingat bahwa kita harus lebih baik, lebih rajin beribadah dan lebih peduli dengan sesama. Walaupun mereka, beliau-beliau sudah tidak ada secara fisik, cinta dan doa kita tetap bisa kita sampaikan kepada mereka, ya, dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Sikap kita terhadap kematian bagaimana? Ya, menerima dengan ikhlas, mengambil hikmah, mempersiapkan diri tentunya, ya. Kematian itu sesuatu yang pasti, meskipun kita ada di dalam tembok yang keras besar, ya, malaikat tetap bisa mencabut nyawa kita seperti itu. Dan setiap orang akan menghadapi, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang memiliki nyawa itu, ya, pasti akan mati seperti itu. Menerima dengan ikhlas. Sebagai pengingatlah, memperbanyak amal ibadah. Kita evaluasi selama ini umur kita ini dipergunakan untuk apa? Harta kita untuk apa? Ya, ilmu kita untuk apa? Harta itu dua malah yang ditanyakan. Didapat dari mana dan dipergunakan untuk apa? Lalu panca indera kita, mata kita, penglihatan kita ini untuk apa aja? Atau membaca Al-Quran atau untuk apa? Ya, bibir kita ini untuk berzikir atau untuk apa? Ya. Jadi selama ini langkah kita kemana? Apa sering ke masjid pagi-pagi dan sebagainya? Subuh sering ketinggalan mungkin, bahkan mungkin pernah meninggalkan salah satu sholat rawatib. Ya kita perbaiki, kita full, ya. Terutama sholat inilah yang harus kita jaga, ya. Karena mengandung kemalasan-kemalasan. Karena waktu senggang kita makanya harus dijaga sebelum datang masa sempit kita seperti itu. Masa kaya kita ini dijaga sebelum datang masa miskin kita. Ini kaya cepet, bangkrut juga cepet, ya sekarang. Anda kena narkoba satu kali, ditangkap oleh satu narkoba, oleh BNN, udah jadi melaratnya korupsi. Nah, itu bisa jadi habis uang kita, sakit, itu bisa jadi miskin. Bukan, istilahnya sakit itu kan memang harus dibondoni seperti itu, ya maksudnya. Ya, pokoknya berbagai cara lah. Orang bisa kaya, bisa miskin juga dengan cepat seperti itu, ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Orang miskin terus ya nggak mungkin. Bisa
Kadang dapat hadiah, kadang dapat warisan, kadang dapat juga rezeki-rezeki yang lain, usaha, klik, cocok, kemudian sampai akhir hayat kita menjadi orang kaya. Ya, misalnya gitu ya. Ya jangan lupa bersedekah. Wa ghinaka qabla faqrika, kata Rasulullah SAW seperti itu. Jadi menyikapi kematian itu bersiap, tidak takut berlebihan. Ya. Karena pasti, tapi kita bersiap bekal. Ya. Apakah tutur kata kita masih banyak mencaci maki atau melaknat sesuatu, apalagi melaknat orang, kan nggak boleh seperti itu. Karena yang kita caci itu nanti kita beri pahala sholat kita, puasa kita, dan juga zakat kita kasihkan kepada mereka. Ya kalau satu, kalau banyak yang kita caci, yang kita laknat, yang kita hina dan sebagainya, kan habis pahala kita. Ternyata yang kita caci mereka banyak dosanya, ya dosanya dikasihkan kita, nanti kita dilemparkan ke dalam neraka. Seperti itu. Itulah ciri-ciri orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Mendoakan dan menghormati yang telah pergi. Jangan hanya mengingat kematian saat ada duka saja, ya. Tiap saat ya. Yang paling beruntung adalah yang setiap saat mengingat akan kematian kita, seperti itu. Karena tahu-tahu ya, orang sakit sedikit meninggal. Kemudian orang tahu-tahu naik apa, musibah, ya. Tidak tentu di sungai, di mana, di jeding, apalagi yang ruangannya sempit ya. Jadi kenapa kok jatuh di jeding itu kadang parah ya? Karena ruangannya sempit, terjatuh ke kanan, kena tembok kanan, terlempar ke kiri, kena pojok dari jeding kita, ya, kamar mandi, akhirnya banyak benyoknya dan kemudian parah. Makanya yang namanya kamar mandi itu lebih besar, lebih baik seperti itu, ya. Kita bersihkan terus, setiap kali ke kamar mandi kita gosok, sambil mandi kita gosok. Kebersihan itu luar biasa, ya. Kalau ada tamu ke kamar mandi atau ruang mandi kita itu kan biar lebih kerasan seperti itu, tenang. Nah, oh ini bersih, licik-licik jeding namanya. Seperti itu. Jadi di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Al-Imran ayat 185. Tidak ada yang bisa menghindari kematian, ya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Fi burujim musyayyadah, ya, pakai shin, ya, bukan sin. Ya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal, ya, mereka telah tiba, ya, ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Ada lagi, ya, Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi sama-sama pentingnya seperti itu, ya.
apa yang kita lakukan di dunia ini untuk ibadah, untuk sanggup bekal di akhirat, seperti untuk kebahagiaan kita di akhirat kita. Dia dengan cara menegakkan sholat, mengamalkan amalan-amalan sholat itu ya, dan memiliki akhlak yang mulia. Itu seperti itu. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'dil mauta. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian ya. Hadis riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'a ni'alihim. Sesungguhnya apabila seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya telah pergi meninggalkannya, ia masih bisa mendengar suara sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Allahumma a'idni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan sakaratul maut dan penderitaan kematian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada lagi ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza jaa ajadul 'abdi lam yu'akhkhar sa'atan wa la yuqaddama. Jika telah datang ajal seorang hamba, maka tidak akan bisa diundur atau dimajukan walau sesaat pun ya. Persiapan terbaik untuk kematian. Nah, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanun ya in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntaba'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Seperti itu. Ya, sering berdoa lah, seperti doa husnul khotimah, maksudnya ya meninggal dalam keadaan baik ya. Allahumma ja'alu khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amal perbuatanku di penghujungnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu ya. Atau Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut, Allahumma ja'al khair ayyamihi yawma liqa'ika. Atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akim nuzulahu wa wasi'ma dakhalahu wa'ksilu bil ma'i wa thalji wal baradi. Misalnya seperti itu. Atau rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alil mauta khaira ghaibin nantadhiruhu wa ja'al ma ba'dahu khairan lana binad dunya ya. Seperti itu. Allahumma ja'alil mauta khaira ghaibin nantadhiruhu ya, wa ja'al ma ba'dahu khairan lana minad dunya, misalnya seperti itu dan lain sebagainya ya. Jadi tetap semangat sambil mencari untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.